Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa qad ja'alad dunya darul imtihanat wat tajribat liyamtahina bihal makhluqat fi hadhil kainat al mawjudat wa huwallazi amarul mu'minina bittihad wa nahahum an tafarruqin wa tanazu'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah membawa umat Islam, yang mana telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri, dapat menikmati hidup yang luar biasa ini. Tak lupa juga kita sanjungkan kepada revolusioner Islam yang bijaksana, adil kepada rakyatnya, yaitu Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pada pertemuan pada hari ini, izinkan kita bersama-sama akan membahas mengenai generasi 4.0 dalam mata kuliah bimbingan konseling program studi pendidikan agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Ahlus Sunnah Bukit Tinggi periode 1423. Yang kita ketahui, generasi 4.0 merupakan yang mana pendidikan di era revolusi industri 4.0 dipandang sebagai pengembangan 3 kompetensi besar abad ke-21, yakni kompetensi berpikir, bertindak, dan hidup di dunia. Kompetensi berpikir meliputi berpikir kritis, berpikir kreatif, dan pemecahan masalah. Kompetensi bertindak meliputi kompetensi kolaborasi, literasi digital, dan literasi teknologi. Sedangkan kompetensi hidup di dunia meliputi inisiatif, mengarahkan diri, pemahaman global, serta tanggung jawab sosial. Pendidikan 4.0 secara keseluruhan akan berkontribusi dalam mengembangkan generasi Z atau generasi untuk diperlukan proses pendidikan yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bisa bekerja yang pekerjaannya saat ini belum ada, untuk bisa menyelesaikan masalah yang masalahnya saat ini belum muncul, dan bisa menggunakan teknologi yang sekarang yang teknologinya belum ditemukan. Berkembangnya revolusi industri saat ini semakin mendorong perkembangan teknologi menjadi lebih maju. Salah satu ciri revolusi industri 4.0 ini yaitu adanya interkoneksi antara manusia dengan mesin, perangkat melalui internet dan lain sebagainya. Era digital saat ini berlangsung dan bergerak sedemikian cepatnya menuju titik-titik capaian baru yang tak pernah terjadi sebelumnya. Banyak perubahan dahsyat yang berlangsung di tengah masyarakat, yang diakibatnya bahkan tak sedikit hal di masyarakat yang justru tercabut dari akarnya. Dengan adanya kegiatan ini, kepemimpinan remaja sebagai generasi Z saat ini yang juga hidup berdampingan dengan generasi di atas dan di bawahnya harus benar-benar memahami tantangan, ancaman, dan peluang yang disediakan zaman ini dengan sebaik-baiknya, seraya menyiapkan diri dan mengaktifasi secara aktual potensi kualitas unggul dan otentik yang terdapat dalam diri kita. Maka pada hari ini kita akan mengetahui terlebih dahulu bagaimanakah tantangan dan juga solusi dalam pendidikan 4.0, yaitu generasi Z pada saat ini. Dewasa ini kita berada pada revolusi industri 4.0 yang pada dasarnya mengubah pola hidup, pola pikir, pola kerja yang berhubungan dengan satu sama
lain. Perubahannya sangat drastis dibandingkan era revolusi sebelumnya. Pada revolusi industri 1.0 ditandai dengan tumbuhnya mekanisasi dan energi berbasis uap dan air. Penemuan mesin uap, tenaga manusia dan hewan digantikan oleh mesin. Pencapaian tertinggi di abad ke-18 yang diiringi oleh peningkatan ekonomi negara di dunia menjadi 6 kali lipat pendapatan per kapitanya. Maka bagaimanakah tantangan yang dimiliki oleh generasi Z yang akan dilalui secara berangsur-angsur? Berikut ini akan kami sampaikan, akan kami uraikan bagaimanakah tantangan dan juga solusi pendidikan di era milenial. Tantangan yang pertama, generasi Z merasa tidak perlu belajar. Karena apa? Banyaknya informasi yang selalu tersedia di setiap saat, salah satunya adalah sosial media. Tetapi di zaman sekarang ini, mereka ingin diajari bagaimana dan di mana mereka dapat menemukan apa yang mereka butuhkan. Salah satunya adalah dengan melihat di sosial media. Mereka akan mencari tahu bagaimanakah segala sesuatu yang perlu mereka ketahui dengan berbagai macam informasi yang ingin mereka capai. Kemudian yang kedua, teknologi dapat mengalih perhatian generasi Z dalam menerima pembelajaran. Mereka lebih tanggap teknologi tinggi dibanding guru. Jadi, anak di zaman sekarang ini, di generasi 4.0, mereka lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan juga lebih mudah untuk bisa mendapatkan ilmu dengan mudah. Bisa langsung merangsang bagaimanakah ilmu tersebut dengan cara salah satunya adalah dengan mendapatkan informasi dari teknologi, daripada sosial media, daripada ajaran dari guru itu sendiri. Mereka lebih sulit, mereka lebih mudah daripada teknologi tersebut. Yang ketiga adalah biaya yang terkait dengan penerapan sumber daya teknologi di sekolah masih cukup tinggi dalam hal pendanaan perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur, pengembangan profesional, dan dukungan teknis. Di zaman sekarang ini banyaknya teknologi yang begitu berupa-rupa ya dan lain sebagainya yang menyulitkan agar yang mana itu hal tersebut menjadikan harga itu menjadi naik disebabkan barang-barang tersebut itu menjadi naik yang menyulitkan di zaman sekarang ini menggunakan teknologi yang dibutuhkan oleh generasi 4.0. Generasi Z lebih handal dan memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai keberhasilan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Karena apa? Karena motivasi mereka melihat orang di sekitarnya, sehingga mereka memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk menggapai segala sesuatunya. Generasi Z cenderung kurang tertarik dengan pendidikan formal. Maka mereka lebih suka dengan pendidikan yang non formal. Karena kenapa? Karena pendidikan non formal memiliki berbagai macam keceriaan bagi mereka ketika mereka hidup di dalam lingkungan tersebut dan lain sebagainya. Kemudian terakhir adalah generasi Z saat ini cepat bosan dengan metode ceramah yang diberikan guru. Mereka sangat sulit mendengar ceramah yang diberikan oleh seorang guru, ilmu yang diberikan oleh seorang guru. Mereka lebih suka dengan segala sesuatu yang berbentuk yang mereka langsung praktekkan. Mereka tidak terbiasa dengan ceramah yang diberikan, maka seorang guru harus memiliki metode dan juga media yang membuat seorang murid tadi senang dengan pelajaran yang dipelajarinya. Maka bagaimanakah solusinya dengan tantangan yang dimiliki oleh generasi Z pada saat ini? Maka yang pertama adalah memahami karakteristik peserta didik sebagai generasi Z, sehingga dapat menggunakan strategi dan juga metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan kecanggihan media informasi dan juga teknologi. Yang kedua yaitu melek dengan digital. Maka tidak hanya generasi Z yang paham dengan bagaimanakah ilmu digital,
Seorang guru pun harus tahu, memiliki kemampuan menggunakan alat-alat digital dan kecakapan perilaku dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi. Kemudian yang ketiga, dalam proses pembelajaran, guru harus memanfaatkan fasilitas gadget yang dimiliki siswa menjadi sumber belajar dan komunikasi pembelajaran dan konseling dengan cara memanfaatkan media sosial. Kemudian, berusaha terus-menerus untuk menyuguhkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan sehingga memberikan peran aktif siswa yang leluasa dan tidak penuh tekanan. Kemudian, role model bagi siswa dalam semua lini kehidupan agar melahirkan generasi Z yang berkarakter dan cerdas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kemudian mampu memberikan sudut pandang, alternatif bahkan solusi kepada generasi Z. Disinilah peran guru yang tidak tergantikan oleh teknologi itu tersendiri. Yang terakhir, wajib memiliki wawasan kebangsaan dan toleransi yang harus ditanamkan pada siswa. Mungkin itu saja beberapa tantangan dan juga solusi bagi generasi 4.0 agar semuanya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan daripada generasi 4.0. Entah itu bagaimanakah solusi dan juga tantangan yang dimiliki oleh generasi pada zaman saat ini. Mungkin cukup sekian. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.